Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Dina Fauzia dan teman saya Siti Hasanah. Kami dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Ahmad Dahlan. Di video kali ini, kami membahas manfaat literasi digital untuk kehidupan keluarga. Literasi digital diampu oleh Bapak Ian Sofyan, SPD MA. Mari kita lanjut video kali ini tentang pokok bahasan yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga tantangan, kemudian yang keempat adalah strategi literasi digital untuk kehidupan. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian literasi digital untuk kehidupan keluarga. Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, membuat, berkomunikasi, dan berpartisipasi secara efektif dalam sebuah lingkungan digital. Dalam konteks keluarga, literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan gadget, tetapi juga merupakan kunci untuk membuka berbagai peluang dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan literasi digital, keluarga dapat lebih mudah mengakses informasi, belajar, bekerja, dan bersenang-senang serta meningkatkan kualitas hidup secara bersama. Manfaat literasi digital untuk kehidupan keluarga. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan hidup, kemudian yang kedua untuk pendidikan, dan yang ketiga adalah untuk manfaat literasi digital untuk kehidupan keluarga, yaitu yang pertama untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup diantaranya sebagai mencari informasi. Informasi melalui literasi digital dapat kita temukan secara lebih cepat. Informasi yang bisa kita cari bisa tentang kesehatan, kemudian tentang resep makanan, terutama untuk ibu-ibu yang bingung mau masak apa sih menu untuk hariannya. Kita bisa dengan mudah mencari atau mengakses resep-resep makanan di media digital, bisa melalui internet, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, komunikasi. Dengan adanya literasi digital, komunikasi antar keluarga, baik yang dalam satu kota maupun yang jauh, akan lebih mudah. Kita bisa dengan video call, dengan telepon, atau dengan sosial media lainnya. Kita dapat berhubungan atau berkomunikasi antar satu keluarga dengan keluarga yang lainnya dengan secara lebih mudah dibandingkan dengan zaman dahulu yang harus menunggu kabar, perlu menunggu beberapa hari, bahkan hampir berpekan-pekan untuk menunggu kabar dari saudara kita yang jauh. Tapi dengan adanya media digital sekarang, kita lebih mudah untuk berhubungan atau berkomunikasi secara lebih cepat dan bisa bahkan sampai bertatap muka dengan adanya literasi digital ini. Selanjutnya, manfaat dari kebutuhan hidup yaitu untuk mencari pekerjaan atau untuk berusaha. Dengan adanya literasi digital, abad 21 ini memudahkan kita untuk mencari pekerjaan. Kita tidak perlu mendaftar, datang ke tempat yang ingin kita lamar pekerjaan, tidak perlu kita mengeluarkan bensin, tapi dengan duduk manis di rumah kita bisa melamar pekerjaan melalui email. Kemudian selain itu kita juga bisa bekerja dari rumah melalui media digital ini. Sebagai contohnya yaitu kita bisa berjualan online. Jadi tanpa kita datang ke satu rumah ke rumah yang lainnya, hanya dengan membuat story
baik story sosial media yang ada, kita sudah berusaha untuk berjualan. Dan saya sendiri juga mengalami mulai pandemi kemarin berjualan melalui media sosial, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan bisa dibilang mudah ya, tanpa kita tutup pintu satu dengan pintu yang lainnya. Hanya dengan mengetik di WA, orang-orang tahu, mengerti dan tahu bahwa kita sedang berjualan dan ada yang membeli jualan atau dagangan kita. Yang terakhir yaitu manfaat kebutuhan hidup sebagai penunjang aktivitas harian, di mana dengan literasi digital memudahkan kita untuk membayar, seperti membayar tagihan listrik, kemudian membeli kuota internet, kemudian membeli belanja-belanja kebutuhan keluarga seperti belanja online, atau kita butuh transportasi online. Kita dengan mudah hanya dengan tinggal scroll HP atau mengetik, nanti akan sampai apa yang kita ingin. Manfaat yang kedua yaitu untuk pendidikan baik pengasuhan maupun pendampingan pembelajaran. Dengan adanya media digital, kita sebagai orang tua maupun pendidik dengan mudah dapat mencari referensi cara pengasuhan dan pendampingan pembelajaran anak sesuai usianya yang tepat, kemudian bisa mencari referensi kegiatan yang lebih menarik untuk menstimulasi anak, dan anak juga lebih betah dalam bermain maupun belajar dalam pendampingan orang tua di rumah. Manfaat yang ketiga yaitu tentang hiburan, di mana hiburan refreshing dan kebersamaan keluarga. Dengan media digital kita dapat refreshing, mencari hiburan bersama keluarga hanya dengan di rumah, dengan seperti menonton film, kemudian mendengarkan musik, kemudian bermain edukasi bersama anak-anak. Itu adalah suatu hiburan sekaligus sebagai merekatkan antar anggota keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu tantangan literasi digital di dalam keluarga. Yang pertama yaitu arus informasi, lalu informasi palsu, konten negatif, kurangnya akses, serta yang terakhir kecanduan. Nah, tantangan yang pertama yaitu arus informasi yang semakin meningkat. Adanya kemajuan teknologi mampu membuat arus informasi semakin berkembang atau meningkat. Ini berarti masyarakat akan menerima informasi yang terlalu banyak secara bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital memiliki peranan yang sangat penting untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi dengan benar dan tepat. Yang kedua yaitu informasi palsu atau hoax. Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, dengan literasi digital ini dapat membedakan mana berita hoax dan mana berita yang benar. Nah, yang ketiga yaitu konten negatif. Arus informasi yang semakin banyak mengakibatkan munculnya berbagai konten negatif, misalnya pornografi, isu sara, dan yang lain sebagainya. Tantangan ini dapat diatasi oleh seorang individu atau keluarga dengan cara literasi digital. Dengan literasi digital yang baik, seseorang bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu kurangnya akses digital. Nah, salah satu tantangan literasi digital adalah kesenjangan akses. Meskipun kemajuan teknologi semakin tersebar luas, namun masih ada individu atau keluarga yang tidak memiliki akses yang memadai ke internet maupun perangkat digital. Hal ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Yang terakhir yaitu kecanduan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi pada sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang baik
dapat mengakibatkan kecanduan teknologi. Tentu saja hal ini dapat berdampak negatif bagi seseorang. Salah satunya mempengaruhi konsentrasi. Jadi teman-teman, pemahaman tentang tantangan literasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Adanya literasi digital mampu mengurangi tindakan-tindakan atau fenomena yang terjadi dalam dunia. Ya, selanjutnya yaitu strategi meningkatkan literasi digital dalam keluarga. Nah, cara yang paling pas dan tepat dalam mengembangkan atau meningkatkan literasi digital dalam keluarga dimulai dari peran ayah dan ibu, karena mereka berdua seyogianya menjadi contoh literasi dalam menggunakan bahan digital. Kedua orang tua wajib menciptakan suasana lingkungan sosial yang komunikatif dalam keluarga, terutama terhadap putra-putrinya. Nah, strategi yang pertama yaitu peningkatan pemahaman orang tua. Jadi, orang tua itu harus mengetahui situs-situs apa saja sih yang memberikan manfaat bagi keluarga yang ada di internet. Yang selanjutnya yaitu penguatan kapasitas fasilitator. Nah, workshop, pelatihan, dan seminar tentang tata cara memakai internet dengan sehat dan bijak bisa dilakukan oleh orang tua sebagai penguatan dalam literasi digital. Orang tua diberitahu agar menggunakan alamat URL yang aman dan bisa dipakai oleh anak. Diajarkan tentang trik memakai media sosial secara bijak, prosedur mengoptimalkan situs internet dalam searching berita, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar yang berkualitas. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu menyediakan sumber bacaan terkait bahan digital, menambah jumlah bahan bacaan yang berupa surat kabar, buku, majalah, dan dalam bentuk salinan yang bisa ditelusur melalui peranti komputer dan gadget. Tentunya bahan tersebut sudah disesuaikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu memilih acara televisi dan media lain yang mendidik. Sumber pengetahuan yang mendidik dan bermanfaat bagi anggota keluarga, terutama anak-anak, dapat dicari melalui siaran televisi dan media lain, seperti radio. Yang ketiga yaitu menyalin alamat URL dan aplikasi yang mendidik sebagai wahana belajar anggota keluarga. Nah, selanjutnya yaitu perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Nah, yang terakhir yaitu peningkatan kepedulian masyarakat. Nah, segala norma dan etika yang berlaku di masyarakat atau di dunia nyata itu tuh sudah sepatutnya diterapkan di dunia digital pula. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dalam konteks keluarga, literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan gadget, tetapi merupakan kunci untuk membuka berbagai peluang dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Tujuan dari peningkatan literasi digital dalam keluarga yakni agar anak-anak dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir secara aktif, kreatif, kritis, dan positif. Dengan memakai bahan digital setiap saat, maka budaya literasi digital di keluarga perlu ditanamkan sejak dini. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.